Halo teman-teman, welcome to Pondasi Podcast Topik Edukasi dan Investasi bersama gue David. Kali ini gue kedatangan nggak cuma satu, tapi dua sekaligus bintang tamu yang merupakan expert di bidang financial dan crypto. Siapa lagi kalau bukan Pak Lawrence dan Pamela Jakishin. Halo, selamat sore, apa kabar? Jadi gimana? Abis lebaran nih, udah libur panjang, udah refresh lagi? Wah, seru, refresh. Ya kan, lebaran itu kan kesempatan untuk bersama keluarga, ya mungkin ada jalan-jalannya, ada istirahatnya. Tapi kayaknya nih, Bupem nih yang kayaknya lebih seru nih jalan-jalan. Ada cerita apa nih Pamela? Ya, agree lah. Maksudnya kita semua butuh waktu untuk recharge, ya kan, dan spend time with family. I think I had a good break gitu. Istilahnya enjoy lah. Oke. Nanti traveling mana aja tuh, udah tahu tuh? Beberapa tempat. Iya. Nah, dolarnya kepake tuh? Lebih ke euro sih. Oh. Jadi kemarin itu nggak terlalu banyak di dolar, lebih ke euro. Oke. Nah, pas banget nih Pamela ngomongin euro. Nah, masih laku nggak sih sebenarnya kalau dolar dipakai sebagai mata uang global? Nah, aku lihat-lihat di berita kalau misalkan penggunaan dolar AS ya, terutama itu mengalami penurunan signifikan dari tahun ke tahun tuh. Itu kenapa sih bisa kayak gitu? Kayaknya mulai bener ya. Kalau saya sendiri juga melihat kebutuhan dolar sendiri udah nggak kayak dulu lagi gitu. Sekarang orang lebih ke ya apa yang bisa digunakan gitu. Karena kan banyak orang juga udah nggak dependent on USD, termasuk negara-negaranya. What do you think, Pak Lau? Ya, mungkin kalau kita ngomong dolar ini sekarang di titik yang bisa dibilang sedikit lemah. Jadi kalau zaman dulu itu dibilang US itu sebagai mata uang global, karena cadangan mata uang semua negara itu kebanyakan US dollar, sekarang udah nggak kayak gitu. Ya, mungkin salah satu pengaruhnya ya karena sekarang US udah bukan yang US yang seperti dulu. Mungkin sekarang ada mungkin kebangkitan dari Asia, mungkin ada Cina, lalu Eropa juga udah bersatu, sekarang ada mata uang euro yang sangat kuat. Nah, semua ini membantu yang membuat jadi ya dominasi US dollar ini udah nggak seperti dulu lagi. Nah, itu yang mungkin bikin sekarang ya orang juga ya negara-negara juga udah lebih stabil, kerjasama sendiri, mungkin nggak harus pakai dolar Amerika. Itu yang mungkin membuat sekarang dominasinya berkurang. Sampai ada fenomena sekarang yang populer namanya dedolarisasi ya Pak ya. Ya. Nah, selain penurunan nilai yang signifikan turun-menurun itu, ditambah juga sekarang ada aliansi yang namanya BRICS nih, yang berniat untuk menciptakan mata uang baru untuk mengalahkan dolar AS nih. Tanggapannya gimana tuh? Good news or bad news tuh? Ya, I think good news, bisa dibilang good news ya. Karena ini kan berarti kan ada pembagian kekuatan, ya, perubahan kekuatan dunia, ya kan? Jadi yang tadinya mungkin semua apa-apa serba US dollar, sekarang bisa ada poros baru, ya gitu. Tapi mungkin ya kalau adanya perubahan kekuatan itu, mungkin bisa ada terjadinya revolusi atau mungkin ada terjadinya perubahan kekuatan politik, ekonomi, dunia gitu. Nah itu kadang-kadang impact-nya juga bisa negatif juga. Nah, jadi sih kalau saya pribadi mungkin lebih cenderung was-was ya, gitu, melihat fenomena ini gitu. Ya, dan bagaimana kita, apalagi sebagai orang Indonesia, bisa lebih melihat bagaimana ini kita bisa diuntungkan dengan adanya seperti ini. Oh. Ya. Tapi Pak Lau, do you think ini bisa happen dalam waktu dekat atau mungkin bakal still take time gitu? I think it will take a long time. Ya, gitu. Maksudnya waktu sih, sekarang sih memang semua berjalan lebih cepat. Tapi seperti ini mungkin bukan sesuatu yang akan terjadi dalam 1 tahun, 2 tahun. Ini mungkin bisa waktu 5 tahun, 10 tahun. Mungkin akan memakan waktu lebih lama aja sih. Oh, oke. Ya. Nah, ini yang tadi sebenarnya saya salah tangkap sih. Saya juga baru tahu kalau misalkan aliansi BRICS ini sebenarnya nggak menciptakan mata uang baru yang satu ya, tapi mereka menggunakan currency-nya sendiri ya. Sebenarnya tiap negara gitu Pak ya, jadi bukan menciptakan mata uang baru ya untuk mengalahkan dolar ya. Kalau kabar terakhir, mereka considering untuk menciptakan sebuah currency baru. Berarti semua juga dong pakai dolar berarti kan satu mata uang. Tapi ya ini kan masih terlalu awal untuk diomongkan. Ya kan? Jadi yang pasti mereka ingin aliansinya ya mungkin dengan di aliansi tersebut mereka mungkin bisa menggunakan mata uangnya masing-masing. Tapi kemudian ke depannya
mereka juga mempertimbangkan apakah mereka perlu membuat mata uang baru. Nah, mata uang barunya ini yang seperti apa? Apakah ini akan nanti konsepnya seperti euro, di mana semua negaranya bersatu, mereka kerjasama secara ekonomi, secara politis, itu juga semuanya akan nanti bersama-sama membentuk aliansi. Tapi kalau BRICS kan sepertinya negaranya jauh-jauhan, gitu. Ini gimana nih? Nanti apakah mata uangnya bisa bareng-bareng atau kayak gimana? Apa yang bikin mata uang ini bisa lebih bagus daripada US dollar atau dari mata uang mereka sendiri? Tapi kabarnya ada menggunakan teknologi blockchain nggak, Pak? Ada kemungkinan nggak? Mungkin saya lihatnya gini ya, kalau kita ingin menciptakan sesuatu yang baru, kenapa nggak pakai teknologi yang paling bagus? Ah, benar. Ya kan? Paling transparan lagi, Pak. Yang baru, yang transparan. Oke, Pamela, sebagai orang yang memiliki pengalaman yang segudang di dunia perbankan ya, ini mungkin Pamela bisa kasih pandangannya gimana sih pengaruh dedolarisasi terutama di Indonesia? Apakah diuntungkan apa dirugikan sih sebenarnya? Oke. Personally, I think pasti Indonesia diuntungkan ya, karena berarti kan dia nggak dependent on US dollar lagi dan mata uangnya dia bisa menguat gitu. Kalau kemarin kita terakhir lihat dolar itu udah nyampe 15.000 sekian gitu kan. Nah, sekarang udah 14.000 sekian lagi. So technically secara mata uang pasti menguat gitu. Itu bagusnya. Dan mungkin ekspornya kita juga bakalan better gitu kalau currency-nya better. Gitu sih. Kalau pengaruh ke adopsi Bitcoin bakal ngaruh nggak kira-kira? Jadi adopsi Bitcoin lebih luas dari dedolarisasi ini gitu. Mungkin kalau saya bilang apakah dengan mengurangi dolar orang akan semuanya shifting ke Bitcoin, ini juga belum pasti ya gitu. Karena yang tadi Pak Lau bilang, dedolarisasi ini nggak bakalan happen dalam waktu 1 atau 2 tahun ke depan. Mungkin bisa another 5 years, bisa another 10 years gitu. Tapi pelan-pelan pengaruhnya berkurang. Nah, shiftingnya kemana ini ya mari kita lihat gitu. Karena apa yang terjadi dengan Rusia juga kan kita lihat ya, Rusia itu somehow di-ban sama perbankan, jadi kita nih dari Indonesia atau dari negara lain yang mau ngirim duit ke Rusia udah nggak bisa. Nah, Rusia itu akhirnya mengandalkan apa? Dia mengandalkan transaksinya di Bitcoin kan? Iya. Nah, sebenarnya tuh Rusia tuh pro atau kontra sih Pak sama kripto, karena setahu aku mereka melarang kan kegiatan transaksi kripto di negaranya. Well, kita lihat saja. Pro atau kontra, itu mungkin kebijakan di sana. Tapi butuh apa enggak? Benar, karena technically no banks are ready to support them gitu. Karena pasti ngikutin Amerika semua saat ini. Ya, jadi sekarang pun hanya ada beberapa negara yang masih bisa transaksi perbankan dengan Rusia. Dan mungkin nggak cuma Rusia ya, mungkin ada beberapa negara lain yang emang di-ban oleh sistem perbankan dunia. Karena ya pengaruh negara sekutu. Nah, dari Amerika Serikat yang memimpin gitu. Misalnya ada embargo atau ada larangan, nah, itu tidak bisa gitu. Nah, kalau sudah seperti itu terus bagaimana? Padahal kebutuhan ekonomi kan pasti terus ada, pembayaran, kirim duit, mungkin dari keluarganya, mungkin yang nggak usah jauh-jauh lah, mungkin yang bisa kita relate ya gitu. Kalau misalnya let's say ada orang tua di Rusia mau mengirim uang ke anaknya, yang anaknya tinggal nggak di Rusia gitu, mungkin lagi sekolah atau mungkin emang tinggal di luar negeri. Kirim duitnya gimana? Transaction fee-nya yang gede itu, Pak. Transaction-nya mungkin gede atau mungkin transaction-nya benar-benar dilarang, banknya pun nggak bisa kirim duit. Nggak bisa nerima gitu. Kondisi sekarang lagi perang ya. Ya apalagi kondisi sekarang, lagi konflik seperti itu, ya kan? Susah. Nah, Bitcoin kan sebenarnya jadi solusi di situ. Bagaimana ini bisa jadi ya alternatif pembayaran. Soalnya kenapa ya? Gimana lagi sistemnya yang utama sedang ditutup. Gitu. Nah, ini ya bagaimana ini Bitcoin bisa berperan di semua ini. Nah, Pak Lawrence, tapi bagaimana sih pengaruhnya industri kripto, terutama adopsi Bitcoin ya secara luas akan terpengaruh sama fenomena dedolarisasi ini? Akan positif apa negatif juga? Oke, jadi kalau misalnya dolar udah bukan mata uang global ini, misalnya rupiah misalnya, ya kan? Ya, soalnya kalau misalnya bukan dolar, terus siapa? Apakah euro mungkin? Apakah euro? Bisa. Apakah itu tadi yang mata uang BRICS yang baru? Apakah rupiah? Oh ya, rupiah maju, ya kan? Atau yang lain? Mungkin itu pertanyaannya. Atau bukan fiat? Jangan-jangan Bitcoin? Wah, amin, Pak. Ya kan? Tapi itu pertanyaannya. Kita nggak ada yang tahu bakalan seperti apa. Ya, yang pasti kita tahu sekarang mata uang dolar melemah, tanda-tandanya mungkin akan bergeser, berpindah ke yang lain. Apakah nanti mata uang BRICS nanti akan didasarkan dengan emas atau didasarkan dengan Bitcoin?
Ataukah nanti semua negara nanti masih punya mata uang fiat sendiri-sendiri, terus Bitcoin jadi salah satu cadangan devisanya semua negara? Ya, itu semua kemungkinan nah terjadi. Nah, tapi dengan adanya kemungkinan-kemungkinan ini yang saya ngelihatnya sih semakin nyata bahwa Bitcoin sebagai store of value ini akan menjadi semakin benar, ya, gitu. Dengan value-nya pun juga akan terus ada. Ya, kita ngelihat sih sekarang mungkin wah satu Bitcoin udah mahal, udah ratusan juta, sekarang 300-an juta ya misalnya. Tapi apakah dengan adanya semua ini akan membuat Bitcoin harganya akan melonjak naik? Ya, kita lihat aja ya, bakalan seperti apa. Kalau Pamela sendiri gimana menanggapinya? Ya, pastinya karena sekarang dolar tidak sepopuler dulu gitu ya, berarti kan ada alternatif lainnya yang akan menjadi maju gitu. Ya, kemungkinannya akan selalu ada bahwa mungkin cryptocurrency lah yang akan menggantikan atau mungkin mata uang lain gitu. Tapi kan kita udah lihat sendiri dengan kejadiannya Rusia dan Ukraina ini kan, Rusia sendiri kan di ban gitu ya istilahnya. Jadi dari Indonesia nih kalau kita mau ngirim duit ke Rusia lewat bank itu nggak bisa, kena sanction. Nah mungkin Rusia sendiri jadi ngelihat bahwa kalau gua mengandalkan perbankan 100% nggak bisa hidup juga gitu. Dan akhirnya kan sekarang dia menggunakan untuk transaksinya dia menggunakan Bitcoin kan, gitu. Jadi ya dengan superpower status itu turun, udah pasti akan ada kemungkinan lain yang akan naik, gitu sih. Oh, oke. Tapi kan tadi Pak Lawrence bilang sendiri, kalau misalkan adopsi Bitcoin ini pengaruh dari dedolarisasi nggak akan terjadi dalam 1 tahun ke depan ya, maksudnya it's gonna take time gitu. Sedangkan masih banyak masyarakat masih belum melek nih soal Bitcoin itu apa, underlying asetnya apa, teknologinya gimana gitu. Nah kalau Pamela sendiri yang udah punya segudang pengalaman di perbankan dan sekarang di kripto gitu, itu bisa kasih tips nggak sih gimana orang yang dari yang baru mau mulai investasi kripto, itu gimana sih langkah awalnya gitu, yang paling aman kayak gimana sih? Oke, menurut saya satu strategi itu yang paling pas di saya itu adalah diversify your portfolio. Ya, karena semua investment itu pasti punya risikonya sendiri. Ya, bahkan kalau yang kemarin bilang naruh duit di bank itu adalah risk free, kan kita juga lihat di US ada beberapa bank yang collapse gitu. Jadi I think all kind of investment pasti ada risknya. Selama kita udah menimbang resiko itu dan kita ngerasa kita cocok, nggak ada salahnya kita nyemplung, gitu ya. Tapi juga jangan nyemplung dengan pinjam uang dari pinjol. Nah itu strategi yang salah gitu. Ya, jadi boleh diversify your portfolio, kemudian lihat apakah produk ini cocok dengan profil risikonya saya. Di saat cocok, maka kita boleh nambah. Gitu sih. Nah, tapi kalau misalkan pembelian Bitcoin pertama kali itu di tahun berapa sih Pak? Habis itu diapain tuh Bitcoin tuh? Oke. Ditradingin kan atau diapain tuh? Oke. Kalau pertama kali saya terjun ke kripto itu tahun 2017. Jadi back then Bitcoin tuh masih 60 jutaan. Gitu, ya masih murah lah, di compare sekarang udah 400 jutaan gitu kan. Kenapa tertarik sih awalnya? Maksud dari teman atau dari apa nih? Ya mungkin 2016 itu saya udah dengar tentang Bitcoin ini, cuman waktu itu belum langsung terjun karena I believe di saat saya mau terjun ke sesuatu itu saya harus research dulu, saya harus tahu dulu apa ini gitu, karena nggak mungkin saya mau langsung invest kalau saya belum ngerti produknya itu apa. Jadi I spend time researching selama setahun dan akhirnya 2017 baru mulai terjun. Gitu sih David. Oke, kalau Pak Lawrence sendiri gimana nih? Kan merupakan early adopter di kripto. Mulai investasi di tahun berapa Pak Bitcoin? Kalau nggak salah. Dulu mulai mining 2012, 2011. 2011. Oke. Wah, Udah lebih suhu lagi nih. Lebih suhu ya. Iya. Mining udah, trading udah, hodl udah pasti. Gitu. Iya. Suhu aja itu yang paling menguntungkan dan paling aman tuh gimana sih Pak? Gimana? Gini, trading tuh udah jelas ya. Kalau misalnya sebagai trader yang jago, pasti bisa potensinya luar biasa. Nah, kita lihat sendiri kalau ya banyak orang yang bahkan ya sekarang ada juga kan yang pekerjaannya apa? Oh trader. Ya. Tapi saya bisa bilang kalau trader itu not for everyone. Iya benar. Ya, itu ada ilmunya sendiri dan ilmunya itu tidak mudah. Kalau buat investor pemula, paling gampang itu sebenarnya jadi holder. Holder apa? Ya, holder aset yang menurut bibit bobotnya yang paling bagus. Ya. Jadi kalau buat saya sebenarnya kalau misalnya ada pemula yang mau berinvestasi kripto, gampang beli Bitcoin. Wah, beli Bitcoinnya kapan? Averaging.
Ada istilahnya dollar cost averaging. Itu artinya apa? Nabung. Ya, itu kan sebenarnya old wisdom. Kalau zaman dulu mungkin orang nabungnya nabung emas. Wah, nyicil, beli emas dikit-dikit gitu ya. Atau bahkan beli dolar ya. Ya, beli dolar, beli Gue inget dolar. banget, Ya. nyokap tuh cerita gitu kan, Ya. pas nikah tuh harganya cuma 2.000 Iya. gitu. Ya, betul. Pas Kan? nikah cuma 2.000 dan beli nabung gitu kan, nggak ada yang sadar tahun 98, boom. Iya, boom. Berapa? 18.000 ya pas 98 ya? Ya. Ya, segituan. Topnya segitu. Topnya segitu. Jadi yang namanya investasi itu, ini saya setuju juga. Pertama kan diversifikasi. Ya. Kedua, oke, masuknya kapan? Itu kan selalu pertanyaan tuh. Gitu. Oke, mau beli Bitcoin nih gua, gitu kan. Belinya di harga berapa ya? Tunggu. Padahal selama nunggu itu, kalau let's say ya tiap hari nyicil 10.000, 20.000 rupiah, beli terus itu. Di average, harganya bisa lebih bagus dibandingin kita berusaha tebak-tebakan, ya kan? Karena nobody can predict the market. Nobody can predict the market, especially not beginner, Iya, apalagi. early investor, ya kan? Gitu. Jadi makanya sebenarnya paling benar dan paling wise adalah averaging. Averaging. Ya. Dan semua itu udah tersedia di fitur Nobi namanya Auto Buy, teman-teman. Nah, ini menarik sekali, Ya. Pak Lawrence dan Pak Melan. Tapi sebelum kita tutup acara, boleh kasih closing statement nih mengenai dedolarisasi ini. Apa yang kita harus persiapkan sebagai masyarakat Indonesia? Ya, we live in an interesting times. Ya, jadi sekarang ini sebenarnya masa-masa yang unik, ya. Ini belum tentu terjadi 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun lagi, ini belum tentu terjadi. Ini sekarang masa-masa yang sebenarnya sangat menarik. Ya, ini momen-momen di mana banyak hal yang mungkin bisa terjadi dalam 1-2 tahun ke depan ini, mungkin bisa banyak hal yang tidak akan terjadi lagi seumur hidupnya kita. Ya kan? Manusia hidup berapa tahun? 100 tahun. Gitu. Dalam 100 tahun ke depan belum tentu nih akan kejadian mirip seperti sekarang, di mana kayak, wah, mata uang global melemah, mungkin ada penggantinya, ada teknologi baru, ya mungkin kalau generasi sebelumnya mungkin nganggapnya listrik, sekarang ada kripto, ya kan? Kalau listrik itu powering the world, sekarang ini changing the financial, ya kripto. Ini masa-masa yang sangat menarik gitu. Jadi saran saya, educate yourself, open your mind, ya karena sayang banget ya kalau ini di masa-masa yang seperti ini kita menutup diri terhadap perubahan-perubahan teknologi, opportunity yang baru. Ya saya lihat ini semua, ya orang-orang yang emang membuka diri, yang tahu, ya justru ini yang nanti bisa diuntungkan. Tapi prediksi Pak Lawrence Ya. sendiri, that day will come nggak? Kalau misalkan mata uang dolar ini sebagai mata uang global udah nggak jadi. We shall see. Ya, itu buat saya sih ini lebih ke arah kalau dolar masih tetap seperti sekarang ini, sistem yang sekarang ini tidak berubah, ya the writing is on the wall. Udah jelas nih arahnya bakalan kemana. Ya, apakah berarti nanti US akan revolusi, akan berubah sistem dolar dulu nggak gini, dolar dulu basisnya emas, ya. Tapi kemudian berubah jadi kemudian mereka jadi bisa printing sendiri. Apakah nanti mereka bisa berubah? Nggak bisa. Tapi ya apakah mereka mau berubah? Ya kita nggak tahu. Kalau mereka nggak berubah ya udah jelas manajemennya gimana. Tinggal nunggu waktu doang ya Pak. Tinggal nunggu waktu. Ya, kita lihat dunia kan juga negara-negara juga semuanya udah makin pintar. Mereka juga tahu apa yang terbaik buat negara masing-masing. Nah, kalau menurut PM sendiri gimana nih? Apa kita harus jualin dolar kita apa gimana? Kalau menurut saya kalau masih mau nyimpen sebenarnya it's still fine ya, karena yang tadi dibilang Pak Lawrence juga, perubahan ini nggak bakalan dalam waktu dekat. Ya maybe another 5 years, 10 years kita baru melihat impact-nya gitu. Tapi nggak ada salahnya udah mulai bersiap-siap ya, dan mulai diversify portfolio kita. Dan tadi kita juga udah sempat bahas, teknologi sekarang itu kan canggih ya. What blockchain can do itu is really amazing gitu. Nah kalau kita nggak terjun ke situ, nggak mempelajari itu, sangat disayangkan. Karena ini sesuatu yang bagus. Gitu sih. Jadi mungkin bukan lebih ke jual semua dolarnya, tapi lebih ke diversifying your portfolio. Apa yang bagus dulu belum tentu bagus sekarang. Gitu. Apa yang bagus sekarang belum tentu bagus di masa depan. Iya. Nah, sekarang kan kripto ini lagi hype gitu. Jadi nggak ada salahnya ya kita mempelajari dan kita mulai terjun ke situ. Gitu. Kayak pada zamannya waktu itu properti ya. A lot of people have made money gitu kan. Nah, tapi kalau sekarang baru terjun ke properti, mungkin udah too late karena harganya udah mahal. So maybe crypto is the next best thing. Ya, perhaps ya. Kita berharap aja.
Oke, menarik sekali. Tapi sayang kita udah di penghujung acara. Thank you banget Pamela dan Pak Lawrence atas waktunya. Sampai ketemu di episode berikutnya ya. Thank you. Thank you. Nah, sebelum gue tutup episode kali ini, gue mau ingetin kalau Nobi baru aja luncurin fitur bernama Hanestic Club. Apa aja sih keuntungannya? Dengan bergabung Hanestic Club, kamu bisa mendapatkan berbagai eksklusif benefit seperti makan sehat di Greens, belanja kebutuhan di Astro, dan masih banyak lainnya. So, untuk info selengkapnya, silahkan kunjungi social media Nobi @usenobi. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Nobi dan ketuk lonceng notifikasinya. See you on the next episode of Pondasi. Gue David. Bye-bye.